Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan, wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Punten diangkat tangannya. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Tanpa terkecuali semua hamba-hamba Allah yang repot, Pak. Begitu si Jeffrey mengaku hamba Allah, ternyata Allahnya nggak ngaku kalau si Jeffrey adalah hambanya. Ini yang repot. Mengaku memang enggak, siapa saja boleh ya mengaku, namanya juga mengaku. Tapi apakah sudah diaku? Ini dia usaha dan perjuangan untuk mengetahui apakah diri ini sudah diaku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara kebaikan, kebaikan sumber dan pusat terhebat ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahman dan Rahimnya. Begitu kita bersyahadat, begitu kita meyakini bahwa Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kita, seketika itu pula kita menjadi hamba Allah. Tapi pertanyaannya, apakah sudah menjadi hamba yang taat ataukah hamba yang penuh dengan maksiat? Nah, ini dia. Siapa yang paling tahu? Hanya diri sendiri dan Allah saja. Alhamdulillah, di hadapan kita, persis di samping saya, ada seseorang yang sangat luar biasa dalam dakwah. Ya Bu, kelihatan beliau? Siapa Ibu? Subhanallah, luar biasa. Mata'anallah fi tuli hayati, amin. Wa nafa'anallah bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Beliau ini termasuk salah satu guru saya, Ibu. Alhamdulillah ya, beliau banyak memberikan masukan, saran, nasihat, Masya Allah. Sehingga selalu saja ada hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Amin, amin ya Rabbal. Saya ngaku muridnya beliau, tahu beliau ngaku nggak saya muridnya beliau. Nah itu dia. Seperti ucapan yang tadi ya. Oh ya, mohon maaf pemirsa di seluruh tanah air. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Ya Ibu. Jadi yang bicara ini tidak lebih baik dari anak-anak Ibu.
Yang bicara ta'ala. Hadirin, insya Allah yang dimuliakan Allah, amin. Jujur saya mah rada-rada kerok ini Bu. Kalau ngomongin takdir gitu ya, takut merusak keimanan. Kan banyak para sahabat bertanya kepada sahabat-sahabat yang dianggap mumpuni tentang perkara takdir karena dikhawatirkan merusak iman. Gitu kan? Contoh begini deh, belum lama ini ada kejadian di kilometer 97. Hari lebaran pertama apa kedua itu? Kedua ya? Hah? Ketiga. Tuh ibu-ibu aja bingung kedua apa ketiga. Ya udah, yang paling pasti tahu istrinya Saiful sama Saiful. Gimana kalau kita tanyain langsung kepada istrinya Saiful? Bisa? Tidak bisa. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa, penipu. Iya, kalau ada yang mengaku-ngaku bisa, menanyakan langsung kepada istrinya Saiful, pembohong. Sudah beda alam. Kita alam dunia, itu alam barzah. Kepengen masuk di dalamnya lewat pintu kematian. Tapi belum tentu juga sama-sama di alam kubur, meskipun dikubur dalam satu kuburan. Misalnya ada kuburan massal, 100 orang dimasukin, apakah ketemu 100-100-nya di dalam? Ngumpul bareng-bareng gitu pada main gaple? Kan tidak. Jadi kalau sudah bicara ke sana sudah bukan wilayah kita lagi. Jadi kita tidak usah bicara sesuatu yang bukan di wilayah kita. Memang manusia harus menyadari kemampuan dirinya itu hanya kecil, secuil, lebih secuil lagi daripada debu dan atom. Supaya sadar ada kekuatan yang maha hebat, maha dahsyat. Nah itulah hakikat daripada iman yang sesungguhnya. Orang mungkin bingung ketika bicara takdir sama nasib. Kalau saya pakai bahasa sederhana aja Bu, Pak, nasib itu adalah sebuah ungkapan pada kejadiannya. Ya Bu, misalnya apa? Aduh nasib, nasib. Nah itu ungkapan sebuah kejadian di saat itu terjadi gitu ya. Sementara bicara takdir adalah sebuah ujung daripada cerita gitu. Oh ternyata memang takdirnya harus meninggal di situ. Cuma kan yang namanya orang mati harus punya asbab Ibu. Allah itu menciptakan asbab. Allah menciptakan sebab dari kematian-kematian seseorang. Tidak mungkin orang main mati begitu saja. Maaf punten Ibu, saya pernah dengar dari beliau-beliau yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau-beliau? Ibu, Bapak, oh lupa ada Bapak juga ya. Punten karena bapaknya sedikit jadi suka ngaku panggil Pak. Jadi emang ini bukti ya, 1:4 tuh emang begini tuh. Lihat banyaknya minta ampun. Bukan saya yang jawab, jumlah yang jawab ya. Jangan marah sama saya, marah sama jumlah ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Israel untuk mencabut nyawa orang yang sudah tua atau orang yang sedang sakit. Ulang sekali lagi ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Israel untuk mencabut nyawa orang yang sudah tua atau orang yang sedang sakit. Jadi yang tua tenang-tenang saja ya, nggak usah khawatir. Dan yang sedang sakit juga sekarang tenang-tenang saja. Kok begitu Uje? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang yang sudah datang ajal. Jadi meskipun sudah tua, kalau belum datang ajal mah tidak akan. Meskipun sakit, nganggur sampai 4 tahun, tapi kalau bukan ajal, tidak akan mati. Gitu ya? Jadi seperti itu. Ingat, yang namanya manusia itu mendatangi tempat kematian mereka, Bu. Ya, kita ini mendatangi tempat kematian kita dan kita nggak pernah tahu kita mati di bumi yang mana. Apakah almarhumah istrinya Saiful Jamil dia akan tahu wafat di mana? Saiful Jamil sendiri tidak berpikir kalau istrinya akan mati muda dalam pengantin muda, pengantin baru. Baru berapa lama coba? Lagi bahagia-bahagianya, senang-senangnya, apalagi lagi Idul Fitri. Saya nggak bilang lagi Lebaran ya, soalnya Lebaran sama Idul Fitri nggak sama. Lebaran itu sifatnya seremonial, ujungnya kriminal. Makanya orang-orang yang Lebaran nggak punya duit, kalanya puyeng. Tapi kalau orang yang Idul Fitri nggak punya duit nggak masalah, karena tujuannya bukan itu Idul Fitri.
Tapi kalau lebaran pusing pasti urusannya. Nah, Idul Fitri yang membahagiakan itu, di saat tertawa-tertawa, di saat gembira-gembira, di saat bahagia-bahagianya, tiba-tiba harus menemukan satu bencana, satu musibah, satu ujian yang hebat, yaitu menemukan kematian. Tuh, jadi mati mah kapan aja datangnya, dan itu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, mati itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Artinya segala sesuatu yang hidup pasti akan menemukan kematiannya. Walikulli ummatin ajalun, dan Allah bukan pembohong, dan Allah tidak akan jadi pembohong. Apalagi kalimatnya jelas, anna wa'dallahi haq, innallaha la yukhliful mi'ad. Di sini sudah jelas. Nah, jadi begitu tuh Bu, lagi ketawa-tawa, lagi senang-senang bisa mati. Punten Ibu ya. Mana tahu pulang dari sini ya, tiba-tiba sudah ada yang ditungguin sama Israel. Bukan saya, bukan ya, bukan. Bukan saya Ali, bukan. Emang enggak saja yang lain, silahkan ya, silahkan. Nasib ya. Bu, yang di ujung, takdirnya ada di belakang. Kenapa kok Ibu bisa duduk di sana? Ini mah jangan yang ribet-ribet, mikirin jangan yang susah-susah. Sekarang begini saja, kita ada di sini semua bisa kumpul duduk di tempatnya masing-masing karena memang sudah ada catatannya harus duduk di tempat itu. Tapi mohon maaf lahir batin, perkara ikhtiar jangan dilupain. Apa ikhtiar? Usaha badan. Hak badan itu adalah berikhtiar. Kenapa bisa duduk di belakang? Karena datangnya belakangan, kan begitu sebetulnya. Iya kan? Tapi kalau ikhtiar Ibu datangnya duluan, bisa duduk di depan. Tapi ada juga yang sudah ikhtiar datangnya depanan, sampai sini mules. Ini kita mikir jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang aja ya. Sampai sini mules Bu, gitu kan? Ke WC. Akhirnya duduknya di belakang-belakang juga. Gitu kan? Tapi saya udah titip tas sama teman saya. Tapi begitu saya mau masuk, malu, udah rame orang. Ternyata malu itulah yang mampu membuat seseorang bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, sabar, syukur adalah merupakan kunci untuk bisa menerima sebuah ketetapan. Jadi takdir itu adalah ketetapan ya. Belajar menerima ketetapan itu penting loh. Saya barusan ngobrol dengan Syekh Ali. Tadi udah mulai bingung saya, gue mau ngomong apa nih? Ngobrol dulu bentar kali aja dapat akhirnya. Ternyata selama ini ada kekeliruan yang terhebat dan terbesar di dalam kehidupan kita adalah apa? Kita ini hanya selalu siap untuk menerima takdir baik ketimbang takdir buruk. Iya Bu? Bu, nerima nggak punya suami jelek? Takdir. Bapak nerima nggak punya istri gendut? Mohon maaf, saya mah tidak menyinggung, kan ini mah yang diomongin di sini. Jangan tersinggung ya. Itu mah hanya kelebaran saja sedikit ya begitu. Menerima tidak istri tiba-tiba yang dahulunya langsing? Punten. Tiba-tiba dari yang langsing sekarang kalau tidak bisa menerima takdir ini bohong kalau besok nggak nyari lagi. Ya, jadi itu yang penting. Ternyata syukur dan sabar itu adalah sebuah kunci untuk bisa menerima ketetapan. Ya Bu. Nah, yang paling penting adalah apa? Ternyata di dalam hidup ini kita tidak hanya untuk selalu bisa menerima takdir-takdir baik, tapi juga harus siap menerima takdir buruk. Itu yang terpenting.
Kalau kita hanya bisa menerima yang baik-baik saja, lalu yang buruk kita tidak bisa terima, wah ini namanya hidup tidak seimbang, Ibu. Ya, itu namanya hidup tidak seimbang. Kalau sudah tidak seimbang bahaya. Nanti akan menghancurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas, bahaya tidak mampu menerima takdir adalah apa? Akan muncul kemurkaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Satu deh, Ibu, Bapak, dan pemirsa di seluruh tanah air, hidup jangan gampang kecewa. Ya, hidup jangan gampang kecewa. Banyak orang hidup gampang kecewa, sama yang ngomong juga begitu. Sama suami kecewa, sama istri kecewa, sama anak kecewa, sama tetangga kecewa, sama harta kecewa, sama jabatan kecewa, sama kerjaan kecewa, sama diri sendiri kecewa. Akhirnya kekecewaan ini memuncak pada satu titik kekecewaan yang hebat adalah apa? Kecewa kepada Allah. Bahaya itu. Ya. Kekecewaan yang dia biasakan di dalam kehidupan kita ini akan berujung pada kekecewaan kepada Allah. Kalau munculnya kekecewaan kepada Allah adalah apa? Berarti kita berputus dari rahmat Allah. Sementara berputus dari rahmat Allah hukumnya adalah apa? Dilarang keras, Ibu, wala tayazu mir rauhillah, jangan engkau berputus dari rahmat Allah. Kalau kita berputus dari rahmat Allah mencerminkan diri ini tidak punya iman. Ibu, Bapak, hadirin yang dimuliakan Allah, yang insya Allah dimuliakan Allah. Keimanan satu dengan keimanan yang lainnya ada keterkaitan. Kita beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada para malaikatnya, bagaimana? Kita beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, tapi kita tidak beriman kepada nabinya, bagaimana? Kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabinya, tapi kita tidak beriman kepada kitabnya, bagaimana? Kita beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, tapi kita tidak beriman kepada takdir baik dan buruk itu semua datang dari Allah. Bagaimana? Tidak akan sampai kepada puncak kesempurnaan iman. Bu, ada gedung 7 lantai. Ibu naik, rencananya mau naik lift. Begitu buru-buru pas mau naik lift, penuh. Kebetulan kiloan kita nambah terus setiap bulan. Tuh kan ada yang tersungging. Begitu kita masuk bunyi. Tet. Ternyata bunyi itu membuat wajah kita malu. Malu nggak? Kenapa? Karena kita merasa berat badan kita. Apalagi begitu ngelihat kurus-kurus yang di dalam. Aduh ya Allah. Tapi karena harus sampai dengan segera ke lantai 7, mau tidak mau harus naik tangga. Itulah hidup. Itulah mau tidak mau harus naik tangga. Karena semangat untuk sampai kepada puncak dituntut dengan waktu, akhirnya mau tidak mau naik tangga. Begitu sampai di lantai 4, kekunci lantai ke atasnya. Akhirnya bilang apa? Nasib. Apakah sudah berakhir di situ? Tidak, turun lagi. Nungguin lift berikutnya. Itulah hidup. Selalu berjalan, selalu bergerak seperti ikhtiarnya Siti Hajar. Dia sa'i bainas Safa wal Marwa, tapi ternyata hasilnya bukan di tempat sa'i, malah di dekat Ka'bah lahir sumur Zam.